Dan sekali lagi tahap 1 pembangunan IKN ini sudah hampir rampung di akhir 2024 ini. Dan seperti aku juga ngobrol dengan Kasatgas Pembangunan IKN itu mengatakan bahwa akhir tahun itu fasilitas ASN itu sudah jadi dan sudah bisa. Kalau mau pindah udah pada bisa. Nah, aku mau cerita waktu aku datang ke sana itu si rumah ASN-nya itu aku udah datengin gitu kan, aku masuk dan memang dia menggunakan smart system. Itu semuanya didesain sebagai bangunan-bangunan yang ramah lingkungan dan kemudian memanfaatkan cahaya dari lebih banyak menggunakan cahaya luar gitu. Jadi kayak mengurangi lampu, terus kemudian AC tidak digunakan banyak gitu. Jadi lebih menggunakan fan atau kipas angin seperti itu. Jadi ya beberapa hal didesain, termasuk juga gedung ya, gedung perkantorannya seperti Kemenko itu juga didesain ramah lingkungan dan bahkan itu dari satu, ini kan ada dua ya, kayak ini istana nih di sini, terus ini tuh kan diapit gitu ya sama si kantor-kantor Kemenko. Ini kalau dari satu Kemenko ke Kemenko yang lain itu tuh sebenarnya nggak perlu naik kendaraan umum karena dekat banget dan mereka dibuatin kayak jembatan penyeberangan. Jadi ya nggak harus pakai kendaraan lah di sana, kecuali dari sini mau ke sini itu nggak butuh kendaraan juga sih sebenarnya, jalan kaki aja ngelewatin si Plaza Seremoni itu udah cakep deh buat jalan kaki, sering-sering 10.000 langkah bisa tercapai kalau tinggal di IKN. Nah, waktu aku ke sana aku juga datang ke rumah dari para menteri ya yang sudah rampung. Ada beberapa rumah yang sudah rampung gitu. Saya datang ke rumah yang ditempati oleh Menteri PUPR Pak Basuki waktu itu. Jadi sebenarnya rumah itu kalau aku bilang rapi ya. Orang bilang fasilitasnya mewah sekali, tapi kalau saya lihat oke, untuk sekelas menteri begitu. Itu terdiri dari di atas itu 3 kamar tidur, 1 kamar utama di atas, kemudian di bawah itu ada 1 tempat tidur, ada ruang kerja menteri, terus kemudian ada teras yang luas yang bisa melihat pemandangannya ada gunung, terus kemudian dan juga perkantoran di ibu kota Nusantara. Untuk rumah ASN itu ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak dengan 2 kamar mandi. Terus kemudian ada ruang cuci, kemudian ruang tamu yang lebih konsepnya tuh lebih terbuka gitu, menggunakan fan karena dia memang didesain untuk ramah lingkungan. Terus kemudian menggunakan pintu akses ya seperti di apartemen ya, jadi dia nggak pakai kunci gitu, tapi dia pakai pintu akses seperti di hotel-hotel gitu dengan balkon yang luas. Dan itu view-nya langsung hutan juga. Itu sih 4 tower ya yang 47 rusun ya. Itu akan dirampungkan gitulah di akhir 2024. Waktu saya datang itu sekitar 2 tower yang sudah sangat ready waktu itu dan bahkan juga sudah ditempati oleh beberapa ASN. Hal yang menarik sebenarnya dari ibu kota Nusantara ini adalah dia menggunakan konsep smart building. Dia itu ramah lingkungan dan dia konsepnya smart city itu. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu tidak akan ada lagi nanti kendaraan-kendaraan umum yang yang biasa ya, karena semuanya di sana itu akan menggunakan kendaraan listrik. Terus kemudian tidak akan lihat tuh kabel berseliweran di atas atau ada gangguan kabel-kabel telepon di atas, nggak ada, karena semuanya itu sudah ada dalam tunnel. Airnya, kemudian listrik, terus kemudian ada gas, itu semua ditaruh di bawah di tunnel. Nah, kalau di jalan-jalan itu biasanya ada tiang itu ya, kalau selama ini mungkin kita kayak kenal ada tiang listrik itu, di sana itu ada smart pole namanya. Itu tiang yang kemudian dia sudah mendeteksi banyak hal, baik itu dari kelembaban udara, terus kemudian juga polusinya. Jadi tingkat pencemaran udara di situ seperti apa, kemudian juga debu, itu semuanya akan dideteksi. Dan di smart pole itu ada lampu, yang mana lampu itu semuanya di sana itu menggunakan tenaga surya. Jadi sudah tidak lagi ada listrik dengan
batu bara gitu, tapi semuanya di sana menggunakan tenaga surya dan itu sudah disiapkan semua. Itu yang dimaksud oleh mereka bahwa akan menjadi smart city yang juga semuanya itu ramah lingkungan. Nah, di IKN itu juga ada embung-embung yang dibangun, itu kurang lebih direncanakan ada 30-an embung waktu itu ya. Saya datangin salah satu embung yang namanya itu embung MBH. Waktu itu saya mikir kan, MBH apaan sih Pak? Gitu. Aku nanya juga kan, MBH apa? Tapi nggak dikasih tahu. Wah, ternyata Pak Bas buka tuh, MBH itu adalah Muhammad Basuki Hadimulyono. Udah kemana-mana gitu ya kan, mikir MBH. Nah, embung MBH itu kelilingi dengan jogging track sejauh 3 km. Jadi bisa jogging-jogging di sana. Terus kemudian si embung itu juga menggunakan teknologi ya. Jadi dia akan berfungsi untuk menurunkan suhu. Jadi kalau misalnya pada musim kemarau suhu panas, dia itu akan membantu untuk menurunkan suhu. Terus kemudian dia itu ada pendeteksi tingkat misalnya biasa itu kan air ya, dan numpuk banyak tanah begitu tuh akan dengan sendirinya akan ditahu nih tanahnya udah terlalu tinggi atau gimana, itu akan langsung dibersihkan. Terus kemudian kalau airnya sudah turun pada ketentuan tertentu, dia akan langsung dimasukkan air yang baru. Kalau misalnya airnya sudah terlalu banyak begitu, maka dia akan langsung dibuang. Jadi itu akan tersalur tuh sekitar ada 30-an embung. Nah, embung-embung ini juga yang akan menjaga supaya tidak terjadi banjir di wilayah itu. Nah, si kawasan inti pusat pemerintahan yang teman-teman kalau mau datang ke sana itu bisa kunjungi, itu luasnya 6.000 hektar. Gede banget emang. Nah, itu semua dibuat dengan konsepsi smart city tadi, smart building, dan bebas banjir.